Salam saudara sekalian, bersyukur hari ini ketemu lagi. Ini sesi yang menarik karena kita sudah belajar untuk beberapa kitab, yaitu mulai Taurat, ya, Kejadian sampai kitab Ulangan sudah. Lalu kita juga sudah mempelajari untuk kitab-kitab sejarah PL. Mulai dari kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester. Terakhir pertemuan kemarin. Dan hari ini kita akan belajar untuk kitab Ayub. Memang kitab Ayub ini masih kadang orang ikutkan di sejarah, tapi orang ikutkan di puisi. Tapi untuk saya, untuk kitab Ayub, saya masukkan dalam kategori kitab puisi. Jadi kita akan belajar untuk hari ini, yaitu introduksi kitab Ayub. Nah, kita akan share screen dulu. Oke? Mari kita akan lihat share screen-nya. Iya. Kayaknya ini saya perlu sebentar. Wah, ini ya. Start. Ini saya stop dulu. Saya lanjut untuk share screen-nya. Ya. Jadi saudara sekalian, untuk kitab puisi itu ada kitab Mazmur. Ya, saudara sekalian, mari kita akan lihat untuk kitab puisi. Nah, ini kitab puisi ini termasuk di dalamnya adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Jadi ini bagian-bagian dari kitab puisi yang akan kita pelajari untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, mari kita akan lanjutkan untuk isi kitab puisi, saudara sekalian. Ya, kitab puisi itu, kitab ini berisi tentang pengalaman para penulis, di mana kitab ini memaparkan pengalaman nyata manusia, ya, terkait dengan persoalan-persoalan hidup dan realita yang terjadi dalam hidup. Khususnya pengalaman rohani kaum saleh dan beragam cara mengatasi hidup yang berubah-ubah di bawah di bawah matahari. Jadi banyak dari kitab puisi ini bercerita tentang pengalaman hidup dari para penulis. Nanti kita akan lihat Ayub, ya, kita akan lihat di kitab Ayub bagaimana Ayub hidup menghadapi persoalan hidupnya. Lalu Mazmur, bagaimana pemazmur Daud, ya, Amsal, Pengkhotbah, dan seterusnya. Mari kita akan lihat untuk tiap kitabnya. Hikmat dari kata dasar bahasa Ibrani hakam tersebar di setiap kitab puisi sebagai ciri khas yang saling melengkapi. Kitab Ayub mengajarkan hikmat bahwasanya Allah adalah hakim yang adil, sekalipun yang dialami manusia seperti Ayub seakan-akan tidak adil. Mazmur mengajarkan hikmat untuk senantiasa taat kepada semua perintah sesuai petunjuk hukum-hukumnya. Kitab Amsal mengajarkan hikmat bahwa orang benar akan diberkati, sedangkan orang fasik pasti dihukum. Kitab Pengkhotbah mengajarkan hikmat bahwa pada akhirnya akan ada penghakiman Allah. Kitab Kidung Agung mengajarkan hikmat bahwasanya Tuhan adalah hikmat, kasih, sumber segala kasih. Mari kita akan lihat 3 macam kitab puisi Ibrani. Jadi kita akan lihat penggolongannya. Yang pertama itu puisi syair lagu. Ya, puisi syair lagu melalui puji-pujian kepada Tuhan, pencipta dan penebus, Mazmur. Puisi moral, ya, pengajaran hidup penulis, Amsal dan ibarat,
kitab Amsal, dan Pengkhotbah. Ketiga yaitu puisi drama kehidupan, yaitu melalui pengalaman kebahagiaan dan penderitaan. Kitab Ayub dan kitab Kidung Agung. Mari kita akan lihat untuk kitab Ayub. Ya, kita masuk dalam kitab Ayub, saudara sekalian. Kitab Ayub, nama Ayub berasal dari bahasa Ibrani Iyop, dari akar kata ayab yang artinya memusuhi. To be hostile to, menjadi musuh. To be an animal. Aku ingin menjerit. I will exclaim. Membenci, hurt, celaka. To cry of woe. Arti sesungguhnya sulit dipastikan karena kurangnya bukti otentik, namun yang pasti nama Ayub mengingatkan kita akan aib yang harus ditanggung Ayub yang saleh, berintegritas, sehingga ia disangka orang yang terkena tulah dari Allah. Lalu apa judul kitab? Ya, judul kitab Ayub berdasarkan tokoh utama kitab ini, yaitu Ayub yang menderita. Untuk penulisnya, ya, memang ada orang bilang penulisnya itu Elihu, sahabat Ayub. Ada Musa dan ada Salomo. Walaupun begitu, ya, para tokoh ini setuju bahwa penulis kitab Ayub adalah Ayub sendiri. Di mana Ayub menulis autobiografinya sendiri tentang kehidupannya. Untuk tahun penulisan, memang ada dua ini. Ya, ada dua ya. Dua istilahnya, ada dua kelompok orang. Pertama itu orang mengatakan bahwa penulisan ini kitab Ayub ini terjadi pada masa Patriark. Lalu yang kedua, ada orang beranggapan bahwa kitab Ayub ini pada masa raja-raja. Ya. Lalu mana yang benar? Zaman Patriark atau zaman raja-raja? Nah, menurut saya bahwa kitab Ayub itu pada zaman Patriark. Hal ini nyata dari umur Ayub yang 140 tahun. Umur yang langka zaman Patriark. Kekayaan Ayub yang dipunyai di mana hartanya dibanding dengan jumlah ternaknya. Ya, merupakan ciri khas zaman Patriark. Kekayaannya berupa ternak. Seperti halnya Abraham, Ishak, Yakub, Ayub adalah imam dalam keluarga. Tidak disebut-sebut Bani Israel atau Taurat Musa menunjuk bahwa masa itu memang sebelum Musa. Nah, ini alasan-alasan kenapa dipilih bahwa Ayub itu pada zaman Patriark. Ya, misalnya umur orang kan makin hari makin sedikit. Kalau kita lihat Pemazmur itu 80-70 kan begitu. Nah, sejak awal itu umurnya besar-besar, makin hari makin sedikit. Lalu sistem kekayaannya zaman Ayub pakai ternak itu mirip dengan ya Abraham, Ishak itu hartanya ternak kan begitu. Ya, seperti itu. Kita lanjut untuk tujuan penulisan. Yang pertama itu memaparkan konflik berabad-abad antara Allah dan setan. Nah, kita lihat nanti ya, kenapa kok Ayub orang benar ini harus menderita? Nah, itu ya. Lalu untuk menjelaskan akibat konflik itu adalah penderitaan. Ya, dan menjelaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Jadi kita akan lihat lebih jauh. Tema kitab ini yaitu teodisi. Apa itu teodisi? Teodisi atau problem of evil, yaitu ketika kebaikan, keadilan, dan kedaulatan Allah ditantang oleh eksistensi penderitaan dan kejahatan. Kitab ini memang membahas pertanyaan yang sudah usang, mengapa orang benar menderita? Kalau Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Nah, ini memang menjadi menarik. Kadang di dalam pemandangan umum, konteks Israel, bahkan kalau kita lihat dalam pandangan teman-teman Ayub, orang menderita itu pasti kena kutuk. Dan orang yang kena kutuk itu pasti karena dosa. Oleh karena itu, orang yang berdosa itu dia pasti menderita.
Nah, konsep itulah yang ditekankan oleh para sahabat Ayub sehingga minta supaya Ayub bertobat. Sedangkan Ayub sadar bahwa dia tidak seperti itu. Jadi pandangan umum Israel adalah orang berdosa, kena kutuk, pasti menderita. Tetapi di dalam bagian ini jelas bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub itu bukan karena dosanya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, ini yang memang membahas tentang problem of evil itu, bagaimana Allah itu membiarkan orang benar menderita kalau dia Allah Maha Kasih. Memang ini bagian yang sulit dijawab, karena apa? Karena Allah punya, ya pasti punya maksud dan rencana yang indah. Tetapi di balik kisah Ayub kita lihat, pada saat Ayub itu taat, pada saat Ayub itu tetap di dalam imannya kepada Allah, kita lihat Allah pulihkan Ayub. Betul? Nah, disitulah kalau kita lihat pemeliharaan Allah luar biasa. Allah pulihkan Ayub. Nah, seperti itu. Ya, terakhir dari bagian ini kita akan lihat untuk garis besar kitab Ayub. Ya, garis besar untuk kitab Ayub. Nah, garis besar kitab Ayub yang pertama itu adalah kesengsaraan Ayub. Jadi ini bagian terakhir ya untuk garis besar sebelum kita selesai. Jadi kesengsaraan Ayub yaitu karakter Ayub dipaparkan, karakter Ayub dibahas, karakter Ayub diuji. Nah, iman dan fasilitas, ya. Iman dan integritas. Bagaimana mungkin semuanya terjadi begitu cepat? Ayub diuji karena semua yang Tuhan berikan diambil. Disinilah integritas Ayub diuji. Bagaimana istrinya yang katakan, kutuki ayahmu, kutuki Allahmu. Tapi Ayub tetap memiliki integritas. Dia tetap percaya Allah. Lalu sahabat-sahabat Ayub datang. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub? Hampir beberapa sahabatnya ya melihat Ayub dengan sangat sedih, lalu memberikan tanggapan dan komentar. Dan banyak dari mereka memakai pandangan konteks Israel. Kalau orang menderita itu pasti karena dosa dan karena kutuk. Dan terakhir memang ada Elihu yang memberi nasihat khusus untuk Ayub. Dan disinilah kalau kita lihat Allah bekerja luar biasa atas Ayub. Ayub menyesal. Dan Allah memulihkan. Ya, Ayub menyesal dan percaya dan Allah memulihkan. Dan karena Ayub tetap di dalam imannya kepada Allah dan dia tidak goyah dan dia tidak mengutuki Allahnya, tetapi dia tetap percaya. Tuhan pulihkan Ayub dengan luar biasa. Bagaimana ia berdialog dengan Allah dan Allah pulihkan. Dan saya berharap Allah juga pulihkan untuk kita semua. Jadi saudara sekalian, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan untuk kitab Ayub. Jadi kitab Ayub ini adalah kitab yang luar biasa. Mengajar kepada kita yang pertama itu harus tetap setia dalam iman dan kepercayaan. Kadang memang kita perlu diuji dan kita harus tetap tabah dan tetap percaya pada Tuhan. Dan yakinkan Tuhan akan memelihara dan Tuhan memulihkan. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.